العلماء لهم جاه ومنزلة ووجههم عند مولى الفضل مقبول. Permasalahan di sini adalah masalah ruhiyah yang berkaitan dengan maqamat dan akhlak. Permasalahan murid adalah permasalahan ruhiyah. Lalu permasalahan petani permasalahan tentang bercocok tanam, tapi permasalahan muridin adalah ma yata'allaq bil maqamati wal akhlaq. Dan pertanyaanmu tentang sya'nul murid, apa sya'nul murid itu, tentang kewajiban dan segala hal yang sepatutnya dilakukan oleh seorang murid, dan apa yang bermanfaat, berguna kepada murid dan membahayakan murid di dalam perjalanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga bagaimana sepatutnya permulaan perkara murid, apa saja permulaan seorang murid yang sepatutnya dilakukan. Kitab ini berbicara tentang adabul muridin. Sebetulnya nama ini dinamakan oleh para ulama menunjukkan muslim. Fa'alul iradati ala darbain. Fa'alul iradah ala darbain. Orang yang mempunyai iradah dan murid itu ada dua macam. Murid itu adalah orang yang mempunyai iradah. Iradah ruhiyah, keinginan rohani. Nah, keinginan yang timbul dari nafsu disebut hawa, meskipun kita menyebutnya juga keinginan kemauan, tapi hakikatnya adalah hawa nafsu. Nah, keinginan yang timbul dari rohani itu yang sepatutnya disebut iradah dalam istilah tasawuf. Maka orang yang mempunyai iradah itu ada dua macam. Faminhum man sara fi tariqihi ila thawabillahi ta'ala bi'amda. Di antara mereka ada orang yang berjalan di dalam tarikatnya menuju pahala Allah, agar dia dapat menyembah kepada Allah. Ada murid ustawa, mencari pahala. Dia melakukan ibadah, kemauan beribadah,
untuk mencari pahala. Kalau adil orang kita, maka ia melaksanakan kewajiban Allah. Wajib mahram dan menjauhi apa yang diharamkan oleh Allah. Summa yatawwa min anwa'il birri ma tahayya'a lahu. Kemudian dia melakukan secara sukarela macam-macam taat yang dapat dilakukan. Yarju bidzalika, dia mengharapkan dengan semua itu an-najata minan nar, selamat dari neraka. Ketergantungan, keterkaitan yang membutakan hati. Fahada qalbun la yajidu as-sabila ila Allah ma' hadhil adnas. Maka ini adalah hati yang tidak mendapatkan jalan menuju kepada Allah karena masih bersama dengan orang-orang tersebut. Li'annahu bi hubbihi dunyahu mukhalifata rabbih. Karena di dalam cintanya kepada dunia membelakangi Tuhannya. Ahabba ma aqsahu Allah wa haqqarah. Dia mencintai sesuatu yang dijauhi dan direndahkan oleh Allah. Wa bi talabil ulumi mudahatur Rabbi ta'ala. Di dalam mencari keluhuran, kehormatan, itu menyerupai Tuhan. Dia contoh menjadi penguasa yang memandang orang hina. Wa bihari syahwat, dan di dalam kobaran syahwat hafaimul fitan, berbagai fitnah yang besar. Dosa yang menjadi ujian kita, dosa yang menghalangi kita untuk paham hakikat, dosa yang menghalangi kita untuk mengenal Allah, dosa yang menghalangi kita untuk dapat melihat kekurangan kita. Orang yang tidak dapat melihat kekurangannya disebabkan dosa. Wa bi ghalabatil hawa, dan di dalam dominasi hawa al-juru kullu, seluruhnya adalah kepalsuan. Seluruhnya adalah kelacunan. Wal i'radi an huquqillah ta'ala, serta berpaling hatinya dari hak Allah dan kewajiban kita. Wa qalbuhu mahjubun 'anil hikmah, hatinya terhalang daripada hikmah. Hatinya tidak menjadi sumber hikmah. Apapun yang terjadi pada dia tidak mengerti pelajarannya. Dia tidak mengerti sekitar dia posisinya betul atau tidak berada di situ, layak atau tidak, benar atau tidak, sesuai atau tidak, maju. Itu hikmah. Ya.
an ilmi tadbirillah, dan tidak mengetahui tadbir Allah. Dia merasa dia boleh melakukan sesuatu. Fahada asirun nafsi, ini adalah tawanan nafsu. Yu'addil faraid ma'al ala'iq, dia menunaikan kewajiban tapi hatinya nyangkut di dunia, di kesombongan, diingin dipuji, diingin luhur dan lain sebagainya. Bukan wa yajtanibu al-maharim ma'al ala'iq, sama dia menjauhi yang haram tapi masih bersama dengan berbagai ala'iq. Wa amatan ma ya'budu Allah bil hawa, dan umumnya dia menyembah Allah dengan hawa nafsu. Fa hadha 'abdun yahtaju ila an yuqima as-sidqa fi kulli amrin wa 'amalin wa waqtin mashghulin bi nafsihi. Hamba ini perlu kepada membangun kejujuran, kesidikan di seluruh perkara, amalnya, waktunya, yang dia sibuk dengan dirinya. Orang jika sibuk dengan Allah, dia akan mengerti apa sebetulnya yang tidak akan bersambung kepada Allah. Apa sebetulnya yang menyalahi kemauan Allah? Apa sebetulnya yang sesuai dengan izin Allah dan irada Allah? Di dalam tasawuf dikatakan, orang jika sholat khusyuk maka dia tidak diizinkan oleh Allah untuk sholat. Jika memberi dia ikhlas maka berarti dia diizinkan oleh Allah melaksanakan syariat dalam memberi. Jika dia berkata jujur berarti diizinkan untuk berkata. Jika dia sudah diizinkan, maka dalam melakukan kewajiban dan menjauhkan yang diharamkan, dia sibuk dengan Allah. Jika tidak, dia sibuk dengan pekerjaan, izin atau tidak izin, dia sibuk dengan dirinya. Dia ramai dengan dirinya sendiri. Sebetulnya tidak berguna harta untuk dirinya. Semua ibadahnya karena tidak ada kewajiban. Itu sebab dalam Islam ibadah itu bagi seorang murid kali untuk Allah. Jangan merasa bahwa kita telah menyembah Allah, melakukan kebaikan. Itu yang disebut marhalah tarbiyah tajribah. Murid ada dua tadi, ada masih pahala, ada sudah ingin Allah. Kalau yang masih pahala, dia ibadah untuk pahala wafalas. Nah, yang kedua untuk Allah, maka ketika dia melakukan ibadah menjauhi yang diharamkan, dia cek jiwa. Jika ada semua ini, berarti ini hijab menuju kepada Allah. Ini
bukan di jalan yang lurus menuju Allah, dia ada di jalan lain sebenarnya. Ya. Karena amalnya untuk ujian, untuk mencari kedudukan, untuk kita jangan bicara tentang kita hafal ayat sesuai dengan agama. Nah, kita jangan diam di kesesatan ini dalam konteks kesalahan. Tidak boleh. Kita mesti sidik, maka dikatakan hada abdun yahtaju ila an yuqima as-sidq fi kulli amrin. Faman arada thawab Allah azza wa jalla qasara 'ala al-mujahadah wa talaba as-sidqa fi kulli amrin liyukhlisa ilaihi. Orang yang ingin pahala maka dia cukup bertumpu kepada mujahadah ini dan mencari sidik dalam berbagai perkara agar dia berjalan lurus kepada Allah Subhanahu wa taala. Liyukhlisa liyakuna ikhlasan lillah. Wa man arada Allah, tetapi orang yang ingin Allah marra fi tariqi juhdihi taliban lisidqi fil batin hatta yaftah lahu al-bab. Fa idza futiha lahu al-bab wa aqta al-aqa fa dhaka nafaqatu at-tariq. Liyaqwa fayasir. Fakullama sara zida min al-'ata'i hatta yataqaddam fala yazalu hakadha hatta yasila ila Allah ta'ala qalban wa yurattibu lahu ala qadrihi wa huwa waliyullah waqifun biqalbihi bayna yadayhi haythu ma rattaba lahu wa minha yasiru ila al-amali biqalbin qawiyyin ghaniyyin billah wa nafsin sahihatin qad zayalaha al-khubuth wal khaba'ith wa faraqa al-hawa wa talaba al-uluwi wal adnas. Dan orang yang ingin Allah dia berjalan di jalan juhud, dalam arti ibadah dia yang ingin Allah itu semua apa yang dia lakukan, apa yang dia laksanakan, kewajiban dan yang dia jauhi dan menjauhi haram itu dia jalani itu juhud. Istilah yang paling modern itu yang kita gunakan istilah tajwid itu. Ibadah bagi kita permulaan penuh dengan mencari pujian, ya. Kita memerangi itu namanya kecerdasan. Ya, seperti orang yang ingin bisnismen besar, banyak yang perlu diperangi. Memerangi baru usaha dikit udah pengen kayak bos baik, itu perangi. Baru dapat gaji bulanan, udah makan di restoran mewah, itu mental yang kagak bakal jadi bos. Nah, itu bakal jadi pemulung jalanan. Coba usaha model etos kerja Cina, kerja 24 jam tidur di mana aja bebas, habis gaji semua duitnya untuk membesarkan usahanya. Kita terus restoran aja minum di hotel, pergi rekreasi, buras. Ya. Ini penghalang ini dalam dunia. Begitu juga dalam agama.
Baru punya ilmu rasanya udah wali kan gitu. Baru jadi ustaz rasanya sudah imam kabir. Baru ini tajribah. Ya, untuk tidak sampai, karena orang ini sudah sampai kepada Allah, mana hamba. Jadi hamba yang dhaif, yang baru jadi ustaz udah senggol dikit, nggak tahu baru. Udah jadi ustaznya ya. Itu tajribah. Makanya itu bisnis kalah mulu ya, sama Cina yang kerja PT 29 hari udah kayak hamba saya, 1 hari udah kayak presiden ya. Itu tidak ada jalan untuk menjadi besar. Sama dalam hal apa? Kita berjalan menuju kepada Allah seperti itu. Apa yang dicari adalah thaliban lisidqi fil batin. Dia mencari kesidikan di dalam batin ini sehingga Allah membukakan pintu kepada Allah. Karena dia inginnya Allah. Maka jika inginnya Allah, yang dia hadapi adalah hijab, halangan ya, atau ya hijab halangan yang sampai kepada pintunya ya. Yaitu tadi hawa, syahwat, talabul madah, berhiasa, walhis, wahariku syahwat dan lain sebagainya. Orang jika tidak menuju kepada Allah itu enggak merasa ada itu semua. Ya. Karena yang dia lihat pahala. Ya. Tapi jika orang sudah ingin Allah, maka mulai dia merasakan menghadapi ya, perkara-perkara. Makanya sebenarnya seorang yang menjadi pimpinan orang sufi dia tidak bisa dibunuh. Saya heran ada fenomena yang sebagian ini kan bahasa halus, sebagian itu kan separuh. Coba, kapan bulan itu sempurna? Kapan bulan itu sempurna? Pada separuh bulan. Negara kalau udah separuh diambil, mana juga semuanya. Jadi bahasa sebagian itu, maksudnya kebanyakannya, semua. Kalau tidak semuanya disebut nadra qila. Sebagian fenomena orang ingin mengharapkan semua Islam, tapi tarekat yang artinya iltizam bil madrasah seperti yang dikatakan. Sebetulnya orang mungkin tidak perlu masuk ke institusi tarekat. Isi tarekat adalah bagaimana membuang semua untuk mencapai
izin Allah atau usul apa istilahnya. Jika seorang lebih menjadi ulama untuk melihat apa yang menghalangi jiwa orang untuk pahala, ingin menjadi orang yang ikhlas kepada Allah, atau orang yang ingin Allah usul ma'rifah berada di jalan yang murni atau jalan yang lurus atau mustaqim, atau juga yang pada gilirannya dia menghidupkan Islam di generasi yang akan datang karena dia memiliki waris Muhammad. Wajib. Agama ini bukan seperti ya, para itu bukan seperti organisasi. Nah, kita kan organisasi asal ada program, tidak asal-asalan selesai. Tidak. Dia membawa estafet cahaya Muhammadiyah, atau yang memiliki otoritas, izin Allah, izin Rasulullah untuk melaksanakan agama ini, yang akan diberikan otoritas itu kepada generasi yang berikutnya. Ya. Masuk atau tidak masuk orang itu secara formal kepada mereka, tapi orang itu dibikin mengerti bahwa agama itu berubah. Itu yang penting sebetulnya yang perlu disebarkan oleh orang-orang terdekat kepada umat Islam. Agama tanpa keluar jalan kita tidak menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agama tanpa ada keluar muhtiyah, keteladanan akhlak, mati. Karena kebanyakan orang hanya sibuk dengan amalnya, dengan dirinya. Apabila pintunya telah dibuka untuknya, maka Allah akan menganugerahkan atau pemberian. Nggak bisa lagi disebut atau pemahaman yang benar, atau basar uyub nafsi, bisa melihat uyub diri itu apa. Fadzaka nafaqatut thariq, itulah biaya yang diperlukan di dalam berjalan mengikuti Nabi. Bukan harta. Kita beribadah ini perlu ya, kerohanian untuk mencari kuat dan dapat berjalan. Karena kalau kita tidak mempunyai maqamat ruhiyah ini, tidak berjalan. Fakullama sara, maka ketika dia berjalan, zida minal ata, ditambahkan lagi hatta yataqaddam, sehingga makin maju. Maka terus seperti itu, ini bercerita tentang maqamat. Atau asupan sifat terpuji ke dalam jiwa maqam. Kita beribadah nyari pahala, udah nggak dapat ini ya, tapi kita melakukan ibadah bila Allah untuk Allah, ini yang akan dapat. Namun yang pertama kali dirasakan hijabnya tadi, dia akan mendapatkan di hati Allah.
Imam Ibn Athaillah Sakandari, dia sudah menjadi seorang alim, malah awalnya tidak mengerti apa itu tasawuf. Dia menolak tasawuf. Dia menantang, daripada saya ngomongin di luar, dengan saya datang ke majelis si Abu Abbas Al-Mursi. Begitu datang, apa yang dikatakan oleh orang sufi, ya, sesuatu yang diperlukan oleh, ya, katakanlah sebuah nutrisi, spirit yang mesti ada dalam jiwa, ya kosong. Selama ini mencari pahala. Apa yang dibicarakan oleh orang sufi baru dia merasa perlu. Jadi Allah telah memudahkan kesedihan. Allah bahkan dia minta kepada gurunya untuk diizinkan berhenti menjadi guru sebelumnya ingin mengikuti. Namun prinsip dalam tarekat tidak. Kamu tetap menjaga dirimu dan profesimu dan berubahlah. Ambil sama juga Imam Sya'rani, Imam Al-Ghazali, dia telah menjadi seorang mustahil mutlak, telah mempersembahkan kepada dunia ini karya-karya yang sangat berguna. Tapi dia sendiri baru rasa bahwa ya katakanlah dengan bahasa istilah izin, ternyata ada izin kembali pergi. Ketika orang ingin Allah, maka ingin dirasakan dalam jiwa. Sebelumnya kan rasa kalau sholatnya main-main, kalau bahwa dia masih banyak yang dia perlukan daripada apa yang dia merasa cukup dan lain sebagainya. Maka terus menerus hingga sampai kepada Allah hatinya. Maka kemudian setelah itu fayuratibulah ala qadri sesuai kemampuannya bahwa Allah itu sehingga dia menjadi asal yang hatinya bersimpuh di depan Allah sesuai dengan apa yang Allah atur susun untuknya. Dia tidak memilih umpama seorang ASN tugasnya di mana oke lah. Tidak ada satu pilihan ini. Nah, Allah yakhtar. Karena kalau kita yang memilih, Allah meninggalkan kita dengan segala keberatannya, tanggungan dan bebannya. Tapi jika Allah yang memilih, Allah yang akan menolong kita ketika kita dalam keberatan. Allah ringankan. Betapa dulu Syekh Muhammad Imam Al-Ghazali, Abu Hamid Al-Ghazali sudah berada di kedudukan yang kuat sebagai imam di madrasah Nizamiyah, madrasah satu-satunya yang didirikan oleh presiden, raja. Tapi malah dia memilih tinggal di gubuk di depan Masjidil Aqsa, ya, khidmat di masjid.
dan dia menulis Ihya Ulumuddin. Ya. Ternyata itu yang berguna bagi arwah umat sedunia dibanding dengan kitab yang dia persembahkan sebelum itu. Di akhir hidupnya yang kecil, dia sebagai waliullah, itu yang bermanfaat, terutama untuk dirinya sendiri. Sehingga beliau mengatakan, aku dulu menuntut ilmu untuk ilmu dan aku tidak mencapai Allah, baru kemudian wa minha yasiru ilal a'mali biqalbin qawiyyin, dan diantaranya ia menuju amal dengan hatinya yang kuat dan hanya cukup perlu dengan Allah, jiwa yang sehat. Ya. Kemudian telah ini wa minha, kemana wa minha itu ya? Wa minha yasiru ilal a'mali biqalbin qawi. Di antaranya ada yang menjadi amal dengan hati yang kuat, wa nafsin qad zala al khubus wal khaba'is, yang telah melenyapkan khubus wal khaba'is, wa faraqal hawa, ya, dan menghilangkan hawa, wa talabal ulu, ya, menjauhkan hawa dan juga menjauhkan permintaan ulu wal adnas. Ini kenapa wa nafsin sahihatin qad zayalaha al khubuz wal khaba'is. Wa faraqal hawa wa faraqahul hawa, itu diganti paraqa. Ada yang paraqahu, ini qad zayalaha, ya mungkin saja qad zala itu. Walana fi hadhil masail kitaban. Di dalam permasalahan ini kita mempunyai dua kitab. Pertama kitab Riyadhatin Nafs, yang wal akhar, ya, unwanuhu Kitabus Sayratil Auliya. Ada dua pembahasan. Pertama tentang perbahasan Riyadhatun Nafs, ya. Yang kedua Siratul Auliya. Wa fihima asy-syifa bi idznillah ta'ala liman ibtagha, ya, alima fiha ma fihima min sya'ni hadhil mas'alah. Di dalam kitab itu ada syifa, ada obat dengan izin Allah bagi yang menghendaki, ya, ilmu masalah ini yang terdapat di dalam kitab ini. Liman ibtagha ilma ma fihima min sya'ni hadhil mas'alah. Beliau punya kitab lain namanya Riyadhatun Nafs, ada kitabnya, dan ada Siratul Auliya, ya, juga sama membahas perkara ini. Ya. Adapun kitab ini membahas tentang iradah, yakni adabul muridin. Wa sa'alta an salahil qalbi wa dawaihi wa an fasadihi wadaihi. Kamu bertanya tentang kesolehan hati, kebaikan hati dan obatnya, dan juga tentang kerusakan hati dan penyakitnya. Fasalahul qalbi fil ahzani wal humum
Wa dawa'uhu bi mudawamati dzikrillah. Kebaikan hati itu ketika di dalam kesedihan dan di dalam kegundahan. Obatnya selalu berzikir kepada Allah. Jika kita ingin punya hati yang baik, ya, di dalam berbagai kesedihan dan humum, maka jika hati itu ingat kepada Allah, maka hati itu sholah, baik, karena itulah obatnya. Wa fasaduhu, rusaknya hati, min aprahid dunya wa sururi ahwalin nafs. Yang merusaknya adalah kegembiraan dunia dan kebahagiaan keadaan nafsu. Bahagia disebab ahwal. Ahwal ini, apabila nafsu mendapatkan keinginannya, maka nafsu itu mempunyai satu hal, satu keadaan yang mendorong untuk amal, ya. Maka dia bahagia, ya. Jadi surur, kegembiraan yang diperoleh dari keadaan-keadaan nafsu. Keadaan nafsu adalah keadaan yang timbul ketika memperoleh bagiannya, memperoleh makanannya, konsumsinya, maka ada surur. Wada'uhu, penyakitnya iraduhu an dzikrillah. Apa sebenarnya hati seperti itu rusak? Karena ada penyakit, yaitu berpaling dari ingat kepada Allah, susah mau ingat dan menghadap ala ma yulhihi an dzikrillah. Condongnya itu hati kepada yang melalaikan dia dari lupa Allah. Sebetulnya kita baca zikir itu bukan berarti kita ingat, ya. Sering orang memahami obatnya zikir, dia sambil bangga zikir, ilallah la ilaha illallah la ilaha. Obat dah jiwa gua, ya. Zikir misalnya di lapangan, ilallah la ilaha illallah, obat udah, bukan, ya. Kalau dilakukan dengan bahasa lafal, itu dia sedang membangun tawajjuhul qalbi lizikir, membangun orientasi hati untuk zikir, bukan berzikir. Ya, satu sisi ketika dia zikirnya ma'thur, masyru', maka lahu thawab, ya. Zikir itu ingat di hati, ingat. Obatnya kalau hati ingat itu bagaimana? Gitu. Maka dalam keadaan, ya, sedih, gundah, hati tetap terpelihara baik, tidak rusak. Karena ada mengandung obat, artinya imun tubuhnya itu hidup kuat, yaitu ingat kepada Allah. Nah, kita tidak punya itu, kita baru punya proses untuk karena ingat itu Allah yang berikan, ingat. Yes, saya sengaja mengulang-ulang ini supaya mengerti. Yang dimaksud ahli zikir bagi orang sufi itu, sufi sudah ada makomat di jiwanya, sifat makomat yang di jiwanya itulah yang menumbuhkan ingat.
sampai dipelintir lehernya, diinjek gepeng, itu nggak lupa karena di sini. Kalau cuman di lidah mah dikasih duit juga lupa udah jangan segala ya protes ke pemerintah tuh ya, duit buat bangun masjid kelar, lupa udah. Tapi kalau ingat sudah di sini, gimana orang dia sendiri nggak kuasa untuk menahan ingat? Enggak, kalau Allah sudah beri itu nggak bisa lagi kita tolak. Jika Allah kasih ingat, karena hakikatnya Allah yang ingat. Allah ingat kepada kita, itu namanya Allah memberi ingat kepada kita untuk ingat kepada Allah. Gimana kita menolaknya untuk tidak ingat? Mereka menangis, mereka sedih karena ingat. Ya. Ya, kita zikir sampai goyang-goyang, sampai teler-teler, makin capek badan, makin lupa sama Allah. Malah grunek di hati, lama banget ini zikir, ampun dah. Setelah itu dia merasa ada uap nafsu ya, yang melepehkan zikir itu. Nafsu itu apabila didekatkan kepada obatnya, dia merasa panas ya, zikir la ilaha illallah itu apalagi ya, membuat panas itu nafsu. Maka ada etikanya kalau habis zikir illallah la ilaha illallah sampai banyak, sampai dia sendiri panas. Setelah selesai itu sampai dilarang meminum air dingin, air es dilarang. Setelah 1 jam baru kalau minum air hangat gitu. Dalam tajribahnya rusak fisiknya. Saya melihat mana ada orang ngerti etika itu, karena itu tradisi, bukan tarbiyah. Tidak ada adab, tidak, hajar terus ya, zikir ya, zikir Allah yahdina jami'an ya Allah ya. Itu bukan tasawuf. Tasawuf elit sekali, etis sekali. Wa idza wal farh lin nafsi kal ma'ilil hut. Gembira bagi nafsu itu sama seperti air bagi ikan. Maka Allah mengatakan innallaha la yuhibbul farihin. Fahayatul huti bil ma. Ikan hidup dengan air. Wa idza baqiya 'alal ardi lam ya'is. Kalau ditaruh di atas tanah, ikan kagak hidup. Fa idza mana'atin nafsu ya. Afrahud dunya zabulat wa kallat. Kalau nafsu tidak mendapatkan kebahagiaan dunia, kebahagiaan kedudukan, kebahagiaan pujian, kebahagiaan, dianya kiai, dianya ustad, dianya dai, tapi gembiranya dunia, itu untuk nafsu. Kalau ustad nggak dapat duit, berhenti, kunci musolanya, takut ada yang ngambil ya, itu kisah-kisah ustad-ustad dulu ya, karena musolanya musola dia ya. Dibangun di atas tanah dia menjadi ustad, dia bangun musola, dia bangun madrasah. Rupanya duit nggak cukup, bininya ngomel baik,
Ya, itu cerita kiai. Kiai dulu ceritanya. Ki Nawawi. Hanya dikunci, berhenti jadi ustaz kerja. Ya. Karena nafsunya tidak tahan. Ada lagi kisah. Kiai udah ngajar ngaji, udah santrinya banyak apa, cuman ya nggak ada usahanya. Kata kiai, muridnya juga gak ngerti. Ada tukang tape lagi dagang, anaknya kiai kecil pengen tape. Orang tahu kiai diem bae lagi ngaji emang nggak punya duit. Orang tukang tape pergi kayak malah berhenti di situ. Wah, nih anaknya nangis terus ngaji, anaknya nangis terus ngaji. Bininya udah ngedumel di belakang. Ditutup kitab, diinjak-injak itu tukang tape sama tape-tapenya. Ya, sebetulnya itu kisah-kisah yang beliau persembahkan. Ya, orang-orang yang tidak mampu diuji oleh nafsu, orang-orang. Ya. Tapi giliran cerita Ki Jahari, begitu pulang minta makan sama bininya. Orang ada beras. Apa ge? Enggak ada apa-apa. Air, ya air ada itu di kolam. Set. Ya mau masak air enggak ada apinya. Garam ge kagak. Ya udah, suruh siapa lu miskin gitu ya. Ya, itu kalau bini sekarang dilemparin batu, lu yang mikir kayak bilang suruh siapa lu miskin gitu. Gua kaya tapi gara-gara kawin sama lu miskin. Ya, Ki Jahari kan bininya kaya yang pertama. Miskinnya kena kawin sama Ki Jahari. Dibilang sama Ki Jahari, suruh siapa lu miskin? Wah iya. Kalau sekarang dibledok bisa sama bini begitu. Ya. Humum ahzan hati itu. Tapi ada zikir. Ya, dihina, dicaci, humum ahzan. Karena ada obat imun di dalam dirinya. Apa? Ingat Allah. Ingat ini maqamat timbul dari ruhani maqamat. Ya. Kita menjadi ustaz kagak pengen sedih. Kalau sedih dan langsa banget ya, gue mau ustaz begini baik. Ya. Karena tidak ada kegembiraan di sini. Ya. Jadi ibu-ibu bahagianya tuh di sini, bukan sakitnya yang di sini. Ini menyanyi aja sakitnya tuh di sini ya Allah. Kalau dia tidak mendapatkan kebahagiaan dunia, maka layu dan lemah. Udah layu. Wastarakhat quwaha. Kekuatannya menjadi apa starakhat itu? Ngerempuyuk, tahu ngerempuyuk? Bahasa Indonesia kagak tahu saya. Kalau bahasa Bekasi tahu saya. Ya. Wanqabadat, melayu. Ya. Bukan melayu, bukan melayu lari, bukan melayu-melayu. Ya, inqabadat. Ya. Mengecut. Ya, antahalluliha nasyatan, dari pertumbuhan dia secara aktif. Tidak. Wal ahzan apa itu? Wal ahzanu nafa aisyaha. Kesedihan itu telah membuang kehidupan nafsu itu. Sedih. Ya, orang jika tidak ada imun Allah itu tadi, cepat melayu itu. Ya, bukan menjawa, ini melayu ya. Hati itu cepat zabul, cepat kan letih. Udah lungsek, tahu lungsek? Nah ini lungsek udah, temu dah. Ya, bahasa Ceger ketemu udah lungsek, ngerti min? Ya, udah lembek, udah.
Nah, kesedihan-kesedihan tadi karena tidak mendapat kegembiraan, ini yang membuat kehidupan itu tidak ada. Suram mudah. Hatta yatakhallasul qalbu min dzalikal asya' allati kanat turidu alaihi min qibaliha wa adnasiha. Sampai hati itu bersih dari semua itu, selamat dari semua itu ya, yang telah masuk sampai kepadanya min qibaliha, dari nafsu, wa adnasiha, dan kotorannya. Kalau sudah bersih ya. Nah, itu sebab kita tidak mengerti bahwasanya nafsu itu sudah kotor dari mata, telinga, pikiran, perut ya, salah paham, paham salah, gagal paham, masuk sudah ke hati, maka nggak mampu ya, menghadapi ahzan, kesedihan, menghadapi humum, kegalauan ya, bawaannya galau aja, hidup galau ya, karena tidak punya imun tadi atau nutrisi tadi, ingat kepada Allah. Itu sebab semua ibadah kita sekarang ya, serahkan kepada Allah, karena kita perlu Allah, itu maksudnya. Artinya perlu untuk mendapatkan, ingat Allah, ingat itu secara konkretnya apabila Allah menumbuhkan hati kita dengan anwar cahaya itu, maqamat. Itu yang menimbulkan syauq, rindu, ingat ya, ketegaran, ketenangan, kenyamanan dari nafsu, bukan kenyamanan dari hidup mewah, bukan. Nafsu yang bikin lemah itu, dan itu kita tangguhlah istilahnya. Makanya syaja'ah, putuwah bagi jiwa itu adalah akhlak yang kuat. Coba hidup tiap hari boring aja, itu tidak singgah keruh keboringan itu. Orang-orang yang jauh dari nur, dari agama lah secara umum ya, kan boring, maka dia jalan sana, jalan sini, itu kan dia mencari ya, rahatil qulub, rahatul bal, cuman nggak tahu sesat ya. Ngelihat masjid nanti udah tua, ngelihat majelis ilmu orang pantas ya, karena memang nggak tahu ya. Sama bininya ngomong, udah neng lu mau sono ngaji, majelis taklim noh, abang mau bagian, kan kebanyakan laki-laki begitu. Pas pulang bininya ngomel ya, kena ngajinya lagi ngerumpi mulu, jadi ngomel pulang-pulang. Orang mah bang ngaji noh, wah lah, nah, itu ibu majelis taklim. Orang habis ngaji pulang-pulang, nah, ini ibadah gua nih gitu. Baik. Fa idza wasala al-qalbu ila Allah ahyahu. Apabila hati telah sambung ke Allah sampai, maka hati itu hidup. Ya, maka Allah menghidupkan hatinya. Fa idza ahyahu khuyyatin nafsu bihayatil qalbi binurillah. Jika Allah menghidupkan hatinya, maka nafsu itu hidup dengan hidupnya hati dengan cahaya Allah, nurullah. Nur sifatun mahmudah, maqamun ruhi, itu nur. As-sabru nur ya. Orang ini, kebanyakan orang hidup itu perlu Allah. Apa? Allah kasih sifat sabar. Makanya Nabi berdoa itu, Rabbana afrigh alaina sabra. Ya Allah, tuang itu sabar untuk aku.
Itu Nabi mewakili umatnya. Umatnya nggak ngerti bahwa dia perlu sabar itu. Angguran sabar ada batasnya, Mas. Walah. Ya. Semutnya diinjak mah, walah kesemut-semut apa baik. Ya. Orang lebih menuntut nama baik, harga diri, nyawa daripada menuntut akal, ruh dan agama. Ya. Mestinya di setiap daerah umat Islam itu berhak menuntut kepada ulamanya agar ada sarana untuk menjalankan ibadah. Mestinya itu hak umat Islam. Ini menjimbai. Ya. Kalau lain handphone lemah baru protes. Ini kenapa nih diceger? Semua lain ini lemah. Nah, kalau diceger gak ada apa-apa, gak ada yang protes. Menang baik. Pakanal qalbu mayitan bisyahawatiha wa afrahiha. Maka hati menjadi mayit, mati dengan syahwat dan kegembiraan nafsunya, mati. Falamma radhaha sahibuha, ketika si pemilik nafsunya itu meriyadhahkan, wa mana'ahal afrah, dan dicegah untuk gembira, syakara lahu rabbah, dia bersyukur kepada Tuhannya. Li'annahu qad jahada billahi haqqa jihadih, karena dia telah melawannya di dalam Allah sebaik-baik melawan jihad. Ya. Kalau nafsunya itu sudah berhasil dilawan, maka sakara lahu rabbuh, Allah membuat dia bersyukur kepada Tuhan. Kenapa? Karena dia sudah berjihad di jalan Allah, haqqa jihadi. Pahadahu sabila, Allah nanti yang menunjukkan kepada jalannya. Kama wa'ada fi tanzilihi, seperti yang Allah janjikan di dalam Al-Qur'an. Faqala walladzina jahadu fina, orang yang melawan nafsunya di dalam jalanku, lanahdiyannahum subulana, kami, kata Allah, yang akan menunjukkan kepada mereka jalan menuju kepada kami, kepada Allah. Jadi jalan menuju kepada Allah itu lawan nafsu, karena nafsu ini memang Allah ciptakan untuk menjadi musuh, penghalang. Kan berguna nafsu itu, ya, anugerah dari Allah untuk dimanfaatkan sebagai kendaraan menuju jalan kepada Allah, tetapi mesti ditundukkan oleh rohani. Karena ini nafsu begitu agung anugerah, ya, kita perlu Allah untuk menundukinya. Kalau tidak, kita tidak dapat mengendalikannya. Ya, seperti kendaraan, seperti kita dikasih tanah, itu perumpamaan nafsu. Ya. Maka identik tuan tanah itu tuan sombong, kan gitu. Tuan-tuan yang memiliki mobil-mobil mewah itu juga tuan sombong. Sesuatu yang tidak dikendalikan, yang tidak dapat dikendalikan itu menimbulkan sombong, nafsu. Maka nafsu kal matiyah, wa nafsu kal ard. Nafsu, ya. Kalau kita mampu mengendalikan nafsu, kita menjadi tuan tanah yang terhormat. Karena semua dilakukan dengan nafsu, tetapi telah ditundukkan, ya, oleh cahaya Rabbani. Falamma putihalahul babu au patahalahul baba min
sairan ila Allah azza wa jalla biqalbih. Ketika Allah bukakan pintu untuknya, dia berjalan menuju kepada Allah biqalbihi. Man atallaha biqalbin salim. Ya. Itulah yang berguna. Yauma la yanfa'u mal wala ban. Ya. Ila man atallaha biqalbin salim. Fa'atathul ataya nafaqatat tariq. Baru di situ Allah berikan anugerah sebagai ongkos jalan, nutrisi jalan, imun jalan. Itu akhlak. Kita perlu akhlak untuk nutrisi, untuk bensin, untuk imun bagi tubuh, untuk biaya hidup. Kalau tidak, kehabisan biaya, macet. Ya. Hatta idza wasala ilaihi ahyahu binurihi fil qurbah. Sehingga telah sampai kepada Allah, Allah hidupkan hatinya dengan cahayanya di dalam kedekatan kepada Allah. Apa fil qurbah? Bisyubhah, bitasyabuh, di dalam kesamaan. Wasara minal muqarrabin, maka dia menjadi orang yang muqarrab, orang yang dihampiri Allah dengan rohani itu. Panalal farhabillah, baru gembiranya gembira abadi. Min ba'di ma kana farhuhu bid dunya wan nafs wa ahwaliha. Setelah tadinya gembiranya dengan dunia, nafsu dan keadaannya, wasara wajihan indallahi azza wa jalla, maka jadilah ia wajih, orang yang menuju, wajih, orang yang diarahkan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Fa idza tarakal mudawamata ala dzikrillah taala qasa qalbuh. Kalau dia meninggalkan dawam dzikir, keras hatinya. Kalau hati tidak berzikir, keras. Lianna dzikra yastamilu rahmatan minallah. Karena zikir itu mengandung kasih sayang Allah. Rahmat itu adalah akhlak tadi itu. Zikir itu mengandung itu. Wa qad wa'adallah, ini kan tulisan. Ya. Prakteknya bagaimana? Allah telah berjanji kepada hambanya di dalam Qur'annya, faqala fadhkuruni adzkurkum. Ambillah, ingat aku untuk engkau ingat kepadaku, karena akulah yang ingat kepadamu. Ya. Asalnya adzkurukum, ya, fadzakaruni. Kalau aku ingat engkau, engkau akan ingat aku. Tapi kena khitabnya kepada jasad, fadhkuruni adzkurkum. Dan ini juga mengandung pendidikan. Ayo baca zikir Allah, Allah, agar Allah memberi ingat sehingga kita dapat ingat. Ini hanya dipahami dalam praktek. Kalau dalam teks, siapa sih yang paham teori atau ilmu kedokteran kalau baca teori? Salah. Begitu orang kedokteran 6 tahun ngaji teori, setahun ngakurin buku sama praktek, baru paham di situ. Oh, kirain begono, nggak tahu begini. Nah, ulama sampai di sini doang, berantem mulu. Yang diurusin beragama, beda golongan, beda partai, beda pilpres, itu aja yang diurusin agamanya. Ya. Fa idza ja'ati rahmatu ratubal qalbu. Jika datang rahmat, hati jadi adem ayem. Walana, lembut. Wantafa'at hararatun nafsi, padam
tensi nafsu itu padam, tensinya itu padam. Wajazabat hatil karrahmatu alwaridatu alal qalbi, karena rahmat yang masuk ke hati itulah yang menarik. Wa zahabat qaswatuh wa fazazatuh wa ghilzuh, hilang kerasnya, kasarnya, dan congkaknya hilang. Lembut, penyayang, pengasih. Wal qalbu wan nafsu syarikani fi hadzal jasad, hati dan nafsu itu dua syarik, dua perkara yang menyertai di dalam tubuh ini. Wa quwwatul qalbi minal ma'rifati wal aqli wal ilmi wal fahmi wal zihni wal fitnati wal hifzi wal hayati billah. Kekuatan hati itu dari ma'rifat, dari akal, dari ilmu, dari paham, dari pikiran, dari hati, dari kecerdasan, dari hafalan, dari kehidupan dengan Allah. Wa afrahu hadhil asya amilatun fihi muqwiyatun lahu muhiyatun lahu, kegembiraan yang timbul dari akal, ilmu, paham, fitnah, hifaz, hidupnya hati, ya, ini yang menjadi motif ke dalam hati dan memperkuat hati. Wa quwwatin nafsi minasyahawat wal lazat wa darkil muna wal uluwi wal izzi wal rif'ati wa qada'in nahamat. Kekuatan nafsu dari mana? Syahwat. Ya, syahwat itu selera materialistik. Wal lazat, kelezatan yang dicarikan enak aja, hedonism, dan mencapai angan-angan, ketinggian nama, keluhuran, ribah tidak sama dengan yang lain, dan terpenuhinya nahamat. Nahamat itu kerakusan kepada makanan. Makan enak, tidur nyenyak, udah kerbau. Itu nahamat. Saya ingat kalau kiai dulu ngomong kerbau, nggak diterjemahin apa maksudnya. Kayaknya kita dikatain kebo gitu, padahal itu sifat nafsu yang diomelin nafsu. Ya. Syekh Abdul Qadir yang menjelaskan sifat-sifat ini kerbau, sifat-sifat ini khinzir, sifat ini kalab, sifat ini kirad, sifat ini. Ya. Sebetulnya ketika kita ngelihat manusia, kalau memang tidak ada rohaninya, maka sifat-sifat hayawan itu yang yataharrak. Ya. Kan ada nafsu hayawaniyah, ada nafsu sabu'iyah. Hayawaniyahnya kerbau, qirad, khinzir, sabu'iyahnya kalb. Gitu. Itu nahamat. Kegembiraan sesuatu ini yang menjadi motif nafsu dan memperkuat nafsu. Wa dzalika kulluhu junudul hawa. Semua kesombongan, ingin pujian, ingin keluhuran, ingin hidup ya, hedonisme, materialisme, itu menjadi alat hawa nafsu. Junud kan jundi alat kan, alat negara kan, tentara, polisi gitu. Nah, semua itu alat hati. Wal hawa malikun nafs, dan hawa itu rajanya nafsu. Wal ma'rifatu malikul qalbi, ma'rifat itu rajanya hati. Wa ma zakarna min tilkal asy junuduh, yang tadi juga itu junud-junud hati, ilmu, ya, ma'rifat dan lain sebagainya. Pamata huyiyatin nafs, pamata ma huyiyatin nafs wa qawiyat hadhil abrah. Selama apabila apa yang menghidupkan nafsu ini ada, maka itulah yang diperkuat oleh kegembiraan itu.
yang menghidupkan nafsu ada, maka ya kegembiraan itu semakin kuat maksudnya. Akhirnya mengalahkan hati. Akhirnya kehidupan hati hilang. Fadhahabat hayatul qalbi. Dengan apa? Bitilkal asya'il lati yahya biha al-qalbu. Akhirnya hati hidup dengan kehidupan nafsu itu. Ya. Orang gak merasa, iya dia dakwah, iya dia, tapi hawa nggak ngerasa. Wasarat aprahuhu dunyawiyah, maka biar kita udah jadi ustadz, kayak kegembiraannya tetap kayak dunia. Orang ada dunia melungsek. Ya, kan orang ada tidak ada itu kan takdir dan orang mencari terus, bukan persoalan itu, tetapi respon hati. Wa mata mana'atin nafsu hadhihi syahwatu wa darkul muna zabulat wastarukhat wa du'ufat wa buliyat. Ya, wa tarakamat 'alaihal humum wal humum. Ketika syahwat ini ya mencegah hati nafsu dan darkul muna tadi mendapatkan harapan angan nafsu, maka menjadi layu, menjadi lemah, menjadi sudah lungsek tadilah itu. Akhirnya gumum wa humum, gundah gulana kegalauan itu semakin numpuk, tarakamat, menyelimuti hati. Fabi humumil man'i wal fitam zahabat quwwatuha. Apa juga ya, dengan humumnya karena dia tidak mendapatkan dan terputus dari nutrisinya makanannya tadi, maka kekuatannya hilang. Tubuh juga kalau nggak mendapat asupan-asupannya ya, lungsek, lemah. Wa khiyal qalbu bitilkal asya. Begitu juga hidupnya hati dengan sesuatu yang tadi, allati wasafna badiyan, yang sudah kita gambarkan. Wa zaharat afrahu billah, kegembiraannya juga dengan Allah. Waladzalika qala ta'ala qul bi fadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu khairun mimma yajma'un. Maka Allah berfirman, katakanlah dengan rahmat Allah dan karunia Allah dan rahmat Allah gembiralah. Apa fadl, apa rahmat, akhlak, paham, gembiralah, karena itu lebih baik dari apa yang kau kumpulkan untuk nafsumu itu semua. Waruya an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam naqifuna walhamdulillah. Al-Fatihah. خذ بنا قلبا لساحتهم لنستريح ويحمى القال والقيل. العلماء لهم جاه ومنزلة ووجههم عند مولى الفضل ما